Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya Muhammad Hussein Hanafi dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Piramida terbalik teks berita, yaitu yang pertama judul, kemudian teras atau LED, dan tubuh berita. Judul berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberikan. Teras atau lead. Lead berita terdapat pada paragraf pertama pada sebuah berita. Lead menentukan isi berita yang akan dibaca atau tidak. Lead merupakan peristiwa yang akan diberikan secara singkat. Lead setidaknya mengandung jawaban apa, di mana, siapa, dan kapan. Tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang akan dilaporkan. Di bagian ini, banyak mengulas mengenai jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu ciri penanda kejadian dalam teks berita. A. Fakta. Berita mengandung peristiwa yang bersifat fakta, bukan imajinasi atau cerita fiksi. B. Up to date. Berita yang selalu diperbarui setiap waktu. C. Luar biasa. Peristiwa yang diberitakan jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. D. Penting dan ternama. Peristiwa melibatkan orang penting, dikenal masyarakat atau pejabat, aktris, politikus, dan seniman. Yang kedua yaitu ciri bahasa. Ciri bahasa terdiri beberapa bagian, yaitu yang A. Lugas atau tidak bertele-tele. B. Sederhana atau mudah dipahami. Yang C. Singkat. D. Menarik. Dan yang E. Netral atau tidak memihak satu golongan masyarakat. Yang ketiga, ciri kebahasaan. A. Memulai kalimat dengan kata depan dan benda. B. Memulai dengan kata kerja dasar. C. Mulai dengan sebuah kutipan. Dan yang D. Mulai dengan sebuah pertanyaan. Unsur-unsur teks berita, yaitu yang pertama, what atau apa, berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal, atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, who atau siapa, memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when atau kapan, menyebut waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where atau di mana, berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Yang kelima, why atau mengapa, memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, how
atau bagaimana. Menjelaskan proses, kejadian, dan akibat dari peristiwa tersebut. Jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita yaitu yang pertama, berdasarkan dunia jurnalistik. Yang kedua, berdasarkan isi. Dan yang ketiga, berdasarkan media penyampaiannya. Teknik membaca teks berita yaitu yang pertama, artikulasi atau pelafalan. Artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dalam membacakan teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas, agar informasi yang disampaikan juga dapat terdengar dengan jelas. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi yang digunakan harus tepat sesuai dengan kalimat berita yang disampaikan. Misalnya, untuk kalimat perintah diucapkan dengan menggunakan intonasi naik di seluruh bagian kalimatnya. Untuk kalimat tanya diucapkan dengan menggunakan intonasi naik pada bagian akhir kalimat. Dan pada umumnya, kalimat berita diucapkan dengan intonasi menurun di akhir kalimat. Yang ketiga, penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur napas saat membaca teks berita. Yang keempat, sikap atau gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembaca membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membacakan teks berita. Pembaca teks berita harus duduk dengan tegak dan pandangan fokus ke depan. Sesekali menunduk diperbolehkan untuk melihat teks berita. Tetapi tidak boleh terlalu lama, sekitar 3 detik saja. Yang kelima, memahami isi teks berita. Seorang pembaca harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membaca berita, sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Dan yang keenam, memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Hal tersebut diantaranya adalah busana dan riasan yang dikenakan, khususnya untuk pembaca berita televisi atau yang berhadapan langsung. Jangan lupa like, comment, and subscribe.